Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat datang dalam beribadah. Semuanya ada sukacita, amin. Mari sama-sama sorak-sorai bagi Tuhan. Kita sambut kita dalam pujian kita, penyembahan kita. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami datang beribadah kepadamu. Kami datang membawa hati kami, hidup kami, pujian kami, penyembahan kami hanya bagimu saja Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini satu menggetarkan hati-Mu Yesus. Karena Engkaulah tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pada pagi hari. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat suara kita. Kita puji Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah membawa setiap kita pada pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kita datang bersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. But
Kami siap terima pengajaran-Mu, karena kami percaya setiap firman Tuhan, bila kami mempercayainya, akan ada kuasa yang terjadi, akan ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hamba-Mu yang terbatas. Kau urapi, Kau kuasai, sehingga apa yang hamba katakan benar-benar datang daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, yaitu ledakan iman. Ya, ledakan iman. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau saya pelajari, kalau kita renungkan, kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, asal itu kita percaya, ternyata akan ada mujizat yang terjadi di dalam diri setiap kita, Bapak Ibu. Tapi benar-benar kita harus mengimani, kita benar-benar harus percaya. Bukan cuma asal kita mengatakan saja, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, ya itu memang harus kita lakukan, itu memang benar. Tetapi pada saat kita benar-benar percaya tanpa ragu-ragu, mujizat pasti terjadi. Kita buka ya di dalam Matius pasal yang ke-14. Kalau enggak, baca aja di depan. Saya akan bacakan ya, mulai ayat yang ke-26 sampai ke-29. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Lalu kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Ini perkataan Tuhan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan apa yang diperintahkan Tuhan pada saat kita mempercayainya tanpa keraguan-raguan, tanpa ketakutan, itu bisa terjadi. Sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi. Kalau kita berjalan di atas air dengan alat apapun juga, saya yakin tidak bisa, kecuali kita di atas kapal atau di atas perahu. Tetapi kalau cuma dengan kaki saja kita berjalan di atas air, pasti tidak lama akan tenggelam. Bagi yang bisa berenang mungkin ya berenang. Tetapi berjalan di atas air itu sesuatu yang mustahil. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, pada saat Tuhan Yesus memperkatakan suatu kata-kata dan itu kita percayai dan kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan rasa yang percaya benar-benar tanpa ragu-ragu, mujizat terjadi. Bapak Ibu, singkat cerita ini kita sudah tahu semua. Pada saat di tengah suatu terpaan angin, pada saat murid-murid Tuhan Yesus berada di danau gitu ya, ada terpaan angin yang besar menghantam perahu mereka. Lalu tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu melihat sesosok tubuh gitu ya, sesosok tubuh yang berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menghampiri mereka, hendak menolong, hendak menenangkan situasi kondisi yang ya chaos begitu ya, yang kondisi yang sesuatu yang menakutkan. Kalau kita naik kapal gitu ya, mungkin naik kapal, naik perahu, atau mungkin naik feri yang besar. Kalau kita melintas ke Bali, mungkin ada yang pernah ke Bali atau akan ke Bali gitu. Biasanya kalau sudah ombaknya cukup besar sampai airnya itu nyiprat masuk ke dalam feri, itu sudah hatinya sudah deg-degan gitu ya. Padahal itu kapalnya cukup besar begitu ya, dan juga daratannya masih kelihatan. Itu aja sudah menggetarkan hati kita, itu sudah membuat hati kita itu ketakutan. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu merasa ketakutan, tetapi Tuhan Yesus ternyata menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Lalu karena sesuatu itu adalah suatu hal yang mustahil bisa dilakukan oleh seseorang manusia biasa untuk berjalan di atas air, maka murid-murid Tuhan Yesus merasa bahwa yang berjalan itu sama hantu, setan Bapak Ibu. Nah, lalu dikatakan dengan lembut akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan setan lah, itu aku begitu ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menghampiri murid-murid itu datang ke perahu mereka. Nah, Bapak Ibu, pengalaman kebersamaan Petrus ini yang saya tekankan, yaitu tentang Petrus ini, karena Petrus yang akhirnya diajak oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan berjalan di atas air begitu ya. Nah, Petrus ini saya yakin pasti ingat tentang peristiwa yang lalu bersama dengan gurunya, bersama dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melayani. Salah satunya saya katakan tentang Lazarus. Nah, tentang Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dikatakan Lazarus itu pertamanya sakit, terus akhirnya Lazarus itu meninggal. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 sudah terbaring di dalam kuburan yang ditutup oleh batu itu sudah 4 hari lamanya. Nah, Petrus tahu betul karena Petrus mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, dan Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan satu kata, yaitu marilah keluar. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan apa yang terjadi? Lazarus itu yang sudah 4 hari tinggal di dalam kubur, yang secara medis mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau orang itu sudah tidak bernafas selama kurang lebih 4 hari, itu pasti mati. Biasanya cuman kalau tidak salah 2 jam ya. Biasanya kalau orang di UGD 2 jam atau berapa itu biasanya? 2 jam. Ya biasanya kalau orang ini dinyatakan, waduh ini orang ini sudah nggak bernafas, suruh nunggu dulu 2 jam. Biasanya begitu. Kenapa? Karena kemungkinan di dalam 2 jam ini orang itu mungkin cuma koma gitu. Karena di dalam tubuhnya itu mungkin belum terlalu rusak selama 2 jam. Tetapi kalau sudah 2 jam tidak bernafas sama sekali, dipastikan orang itu pasti meninggal.
Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh jam sampai berhari-hari, kurang lebih dikatakan 4 hari di dalam kubur. Nah, ini sesuatu hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin bisa orang itu tiba-tiba bernafas dan membuka kuburnya sendiri, batu yang besar itu didorong sendiri, tidak mungkin. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan suatu kalimat atau suatu kata, marilah keluar, saat itu juga mujizat itu bisa terjadi. Saya katakan perkataan Tuhan Yesus itu memberikan kuasa untuk menolong setiap umatnya. Amin. Untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, untuk menolong mungkin di dalam hal pekerjaan kita, menolong di dalam keuangan kita, mencukupkan kita, mungkin juga di dalam hal-hal yang lain. Apapun yang terjadi, dikatakan Tuhan Yesus itu melalui perkataannya, asal kita benar-benar percaya, saya yakin mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Amin. Nah, lalu Petrus mengatakan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini balik lagi Bapak Ibu, balik lagi ke suasana di atas perahu yang tertibus gelombang yang besar yang hampir tenggelam itu. Nah, dikatakan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Artinya apa? Saat Petrus percaya, maka suatu hal yang mustahil pun itu bisa terjadi. Saya yakin setiap kita pun demikian Bapak Ibu. Amin. Pada saat kita benar-benar percaya apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang ditekankan Tuhan, mungkin melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui kita pembacaan firman Tuhan, dan itu menjadi rema di dalam hati kita, dan itu benar-benar kita lakukan. Saya yakin sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Amin. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Meskipun itu mungkin ini, aduh Pak, ngomongnya gampang, prakteknya tidak seperti itu. Ya betul, memang kita benar-benar harus mempercayai, harus benar-benar beriman percaya. Maka saya yakin kuasa Tuhan lewat kata-katanya, lewat firman Tuhan itu bisa terjadi. Meskipun hal itu mustahil Bapak Ibu, percayalah. Namun Bapak Ibu, kita perlu garis bawahi, Petrus saat imannya mulai goyah, ternyata ia pun juga tenggelam. Matius 14 di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Nah, mulai takut. Kita mungkin sudah berdoa sama Tuhan, sudah belajar untuk mempercayai Tuhan, sudah belajar untuk beriman, mempercayai setiap kata-kata firman Tuhan. Terus kita mulai goyah. Pertolongan belum terjadi, mujizat Tuhan belum terjadi, kita sudah mulai takut, kita sudah mulai meragukan, walah apa iya ya Tuhan itu bisa menolong aku, apa iya ya Tuhan bisa menyelamatkan aku, apa bisa ya Tuhan itu menolong pekerjaanku, mencukupkan keperluan rumah tanggaku, mungkin juga rumah tangga yang bermasalah apa bisa dipulihkan ya. Mulai kita berpikiran seperti itu, bahaya Bapak Ibu, mujizat kita tidak bisa mengalami. Dikatakan ayat yang ke-33, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kerinduan hati Tuhan Bapak Ibu adalah agar kita semua bisa menikmati kehebatan kuasa dari Tuhan Yesus. Tetapi yang seringkali menjadi persoalan, seringkali kita tidak bisa mengalami. Seringkali yang mengalami cuma beberapa orang saja. Orang yang bersaksi, mungkin hamba-hamba Tuhan atau mungkin teman kita, sahabat kita. Tetapi kita sendiri tidak pernah bisa mengalami. Ternyata saya katakan, percaya setiap perkataan Tuhan Yesus itu adalah jawabannya. Mudah ya Bapak Ibu, cuman percaya saja. Percaya ucapan Tuhan Yesus melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Petrus tadi saya katakan
mengatakan suruhlah aku datang. Ia pun percaya pada saat itu dan akhirnya mampu melakukan hal yang mustahil, mampu melakukan suatu mujizat, mampu berjalan di atas air yang itu tidak mungkin bisa orang lakukan. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu, perwira di Kapernaum. Saya teringat Tuhan mengatakan perwira di Kapernaum itu cuma mengatakan, Tuhan katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira di Kapernaum ini cuma beriman, merasa dirinya tidak layak begitu ya. Dia punya seorang pelayan gitu ya, seorang prajurit yang lumpuh dan sangat menderita. Ia tergerak oleh belas kasihan pada saat dia banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia mengatakan, Tuhan katakan saja sepatah kata. Dia percaya setiap kata-kata Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-8 itu dikatakan perkataan Tuhan itu ada kuasanya, ada sesuatu yang luar biasa. Ini orang bisa diomong orang yang sebelumnya bukan pengikut Tuhan Yesus. Dia saja benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau dia tepati, begitu ya, kalau dia percaya, maksud saya, dan kata-kata itu muncul dan dia lakukan, benar-benar mujizat itu bisa terjadi. Bapak Ibu, sekali lagi, kehebatan kita sebagai orang percaya itu ternyata terletak pada kemampuan kita untuk hidup dan bergerak di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap perkataan Tuhan. Jadi kalau kita ini bisa melakukan sesuatu yang mustahil, begitu ya, bukan karena kehebatan kita ternyata, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuan kita yang bagaimana begitu, tetapi karena kita mempercayai firman Tuhan. Karena kita mempercayai bahwa setiap kata-kata dalam firman Tuhan, kata-katanya Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Jadi bukan kita Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita bisa berhasil, kalau kehidupan kita bisa dipulihkan, kalau kita bisa sehat seperti saat ini, kita bisa beribadah bersama, memuji menyembah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan, bahkan kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu karena Tuhan. Itu juga mujizat, saya katakan. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri, karena kehebatan kita itu terletak pada saat kita mampu untuk hidup dan bergerak. Maksudnya kita betul-betul mempercayai bahwa perkataan Tuhan itu benar-benar ada kuasanya. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana dengan orang yang sering mengatakan, atau mungkin orang yang sering mengutip firman Tuhan atau kata-katanya Tuhan Yesus, tetapi mungkin mereka itu sakit tapi tidak sembuh Pak. Mungkin mereka itu minta diberkati, tetapi kehidupannya juga seperti itu saja. Mungkin mereka ingin mendapatkan momongan gitu ya, ingin mendapat anak, tetapi kok nggak punya anak gitu ya. Atau mungkin merasa dirinya, aku percaya, aku pasti dipulihkan Tuhan, aku percaya kok. Wah, ngomong sama teman-temannya, ngomong sama keluarganya, aku percaya, aku dipulihkan, tetapi keadaannya belum dipulihkan. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Jawabannya satu Bapak Ibu, percaya Tuhan Yesus. Apakah orang yang mengatakan kata-kata dari Tuhan Yesus, orang yang mengatakan firman Tuhan itu benar-benar di dalam hati yang terdalam mereka percaya Tuhan Yesus atau tidak? Karena saya yakin orang yang percaya Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, dia pasti akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Bukan sekedar mengucapkan. Kalau cuma sekedar mengucapkan, sia-sia Bapak Ibu, sayang sekali. Pada saat kita memperkatakan, aku percaya, aku dipulihkan oleh Tuhan, bukan dengan cara kita ya Bapak Ibu. Terkadang soalnya kadang kita ini merasa, oh aku harus dipulihkan, terus merasa, oh cara pemulihannya Tuhan itu harus begini, harus begitu, dengan cara ini, dengan cara itu. Kadang seperti itu. Itu artinya Bapak Ibu masih kurang percaya sama Tuhan.
Kalau benar-benar percaya, Tuhan, aku percaya aku dipulihkan, nggak tahu caranya, pokok pasti aku dicukupi, aku dipulihkan Tuhan. Ini benar-benar meletakkan iman kita, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Benar-benar kita percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus yang akan memulihkan hidupku itu pasti terjadi. Tetapi kalau kita sudah mulai memikirkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan keinginan kita, artinya kita ini masih kurang percaya. Kita cuma berkata-kata saja, oh aku ini nanti diberkati Tuhan, aku bisa punya ini, aku punya itu. Wah, berarti pekerjaanku nanti diberkati. Kadang-kadang kita cuma berpikiran seperti itu, padahal cara Tuhan itu macam-macam. Mungkin bukan melalui pekerjaan, mungkin melalui hal yang lain, saya tidak tahu. Mungkin kita sakit, kita percaya dengan dokter A, oh dokter A ini pasti bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Aku percaya Tuhan, aku disembuhkan oleh Engkau. Tetapi dalam pemikirannya, dalam hatinya, lewat dokter A. Belum tentu, Bapak Ibu. Terkadang lewat sesuatu hal yang lain kita disembuhkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, percaya Tuhan Yesus ini luas sekali. Jadi kita tidak bisa cuman asal dengan cara ini, dengan cara itu, dengan menurut pemikiran kita saja. Nah, kalau kita cuma mengatakan firman Tuhan, mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan sudah melalui bilu-bilunya, aku sembuh, aku percaya. Nah, ya cuman kata-kata saja. Nah, tanpa iman maksud saya. Nah, firman Tuhan ini seperti rangkaian ya huruf atau rangkaian kata-kata alfabet begitu saja. Tidak ada kuasanya. Tetapi saya katakan jika disertai dengan iman, saya yakin akan memampukan kita keluar dari perahu gitu ya. Dan kita bisa berjalan di atas air. Artinya hal yang mustahil pun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Memperkatakan plus percaya, memperkatakan plus harus beriman, harus percaya. Jangan dengan cara-cara pemikiran kita. Kayak tadi itu yang paling gampang seperti tadi loh. Kalau kita sakit, kita kepingin sembuh gitu ya, terus kita mengatakan aku percaya Tuhan, aku sembuh. Lalu kita mulai berpikir, oh pasti lewat si dokter A itu, pasti lewat obat yang paling hebat, yang paling mahal itu. Terkadang tidak lewat itu semua, tapi kita bisa sembuh Bapak Ibu. Hal yang mustahil pun bisa terjadi. Saya teringat Bapak Ibu kesaksian minggu kemarin. Ya, pada saat saya menyusun kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat Bapak Ibu Widarto, ya Bapak Ibu Widarto minggu lalu bersaksi tentang beberapa bulan yang lalu mereka hampir seluruh keluarga ya, tinggal satu aja ya anaknya yang nggak kena COVID, tapi seluruh keluarga itu kena COVID. Dan satu Bapak Widarto itu yang paling berat begitu ya, paling kronis begitu ya, dan hampir mati Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kalau kita dengar, kita lihat bukti-bukti di fotonya juga. Nah, yang saya tertarik Bapak Ibu, kesaksian dari istrinya Ibu Widarto. Kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube-nya GB Rahel ya, Bapak Ibu nanti kalau yang belum lihat silakan lihat. Kalau tidak salah menit yang ke-59 sampai menit yang ke-60. Nah, Ibu Widarto itu pada saat berdiri di depan mimbar sini, dia mengatakan bahwa, saya catat ini, bahwa tidak pernah muncul pertanyaan tentang mengapa kok semua itu terjadi. Betul ya Bapak Gembala? Nah, itu langsung pada saat ngomong itu, saya waktu itu duduk di tempat Ibu Linda situ, saya tertegun. Ini angel, ini susah Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami masalah, Bapak Ibu renungkan, mungkin saat ini kita juga mengalami masalah. Sering kali tanpa disengaja kita selalu mengatakan, Tuhan, apa ya? Aku ini kok ngalami kayak gini. Tuhan, kenapa ya? Aku tuh sudah belajar setia loh sama Tuhan. Bahkan mungkin bagi pelayan-pelayan Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Bagi yang mungkin sering berkorban untuk kepekerjaan Tuhan melalui uangnya, saya jumpai beberapa, bukan di sini, teman-teman saya atau orang-orang yang saya tahu, kadang mengatakan hal seperti itu. Aku ini sudah nyumbang gereja.
Kalau gereja butuh sesuatu, aku selalu penuhi. Aku sudah belajar doa pagi. Aku sudah selalu kalau minggu aku datang beribadah. Kalau nggak ada ibadah, aku dengar online. Dengan sungguh-sungguh aku ini. Dia mengatakan, tapi kok selalu aku mengalami masalah. Bahkan ada yang komplain sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya kenal dengan seseorang ini. Dia mengatakan, enggak cukup tak Tuhan kasih masalah sama aku itu yang itu aja. Kok sekarang tambah ada masalah lagi? Imannya mulai goyah, imannya mulai goncang. Tetapi yang menarik perhatian saya, pada menit ke-59 atau menit ke-60 minggu kemarin, ya yang ada di YouTube, Ibu Wiranto mengatakan dia tidak pernah mengatakan atau bertanya sama Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Ini artinya orang yang beriman, Bapak Ibu. Orang yang percaya sungguh-sungguh, tidak pernah mempertanyakan mengapa kok masalah ini terjadi dalam hidupku. Artinya orang-orang seperti itu dia percaya semua yang terjadi dalam hidupnya itu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau dia tidak percaya ada di dalam kendali Tuhan, dia akan sering kali mempertanyakan, kok gini ya Tuhan, aku sudah melakukan gini, aku sudah bekerja gini, kok terus gagal Tuhan, aku sudah begini, kok sih tetap rugi Tuhan. Tapi kalau dia percaya, dia tetap melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dia tetap bekerja dengan giat, dia tetap beriman percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan pasti pegang kendali dalam hidupku, dan satu saat nanti pasti ada mujizat yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya tidak lama mengajarkan firman Tuhan, sudah mau selesai. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu bersama juga dengan saya menyampaikan, saya menyusun kebenaran firman Tuhan. Benar ini. Jadi beriman itu tidak cukup cuma kata-kata, oh aku sembuh Tuhan, aku pasti dipulihkan, aku pasti diberkati, pekerjaanku pasti tambah naik Tuhan, pasti luar biasa, aku rumah tanggaku pasti bahagia Tuhan. Cuma begitu saja tanpa ada usaha untuk tetap percaya, mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Tanpa itu semua kita tidak bisa mengalami apa-apa Bapak Ibu. Dan satu hal, pada saat kita beriman, kalau kita benar-benar beriman, berarti kita benar-benar bisa menaruh semua kegiatan kita, kehidupan kita di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau kita itu kadang terjatuh, kadang kita bisa sakit, kadang kita bisa rugi, kadang hati kita bisa tidak enak. Sudah, biar saja. Pokok kita melakukan tugas kita, tetap setia sama Tuhan, tetap cinta Tuhan, iman jangan goyah, tetap tambahkan iman terus kepada kita, terhadap diri kita, dan saya yakin mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu, ketika iman menyertai doa dan dalam memperkatakan firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Jadi bukan cuma berkata-kata, tetapi di dalam doa ini benar-benar kita memperkatakan firman Tuhan plus percaya, plus beriman. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita harus terus menaruh perhatian yang penuh atas pertumbuhan iman kita. Bahaya, sehingga saat kita mengalami badai, kita kan nggak tahu. Seperti Petrus tadi dan bersama dengan murid-muridnya, dia nggak tahu tiba-tiba ada badai. Begitu. Nah, pada saat badai itu menghantam hidup kita, Bapak Ibu, kita tetap beriman dengan kuat, dengan teguh, dan terus kita perkatakan firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang terkadang imannya tidak siap. Pada saat dia mengalami badai, dia sudah menyalahkan Tuhan, lalu mulai hitung-hitungan sama Tuhan, lalu mulai mengingat-ingat bukan kebaikan Tuhan tapi kebaikan dirinya. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, kenapa kok Tuhan tetap mengizinkan masalah itu terjadi? Tidak cukup tak Tuhan, cuma masalah itu saja, kok ditambahin masalah lagi dan masalah lagi. Itu imannya sudah mulai goncang. Oleh sebab itu kita harus bersiap diri terus, menaruh terus perhatian
yang penuh atas pertumbuhan iman kita. Harus progresif Bapak Ibu. Iman nggak bisa cukup sekali wis percaya Tuhan ya wis, nggak bisa. Harus kita pupuk, kita kasih air, kita kasih pupuk dan lain sebagainya supaya iman kita tuh terus bertumbuh, terus berakar, terus bisa berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Pada saat kita mengalami badai, tetap kuat kita, tetap beriman, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh seluruh kendali hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, sehingga iman yang kokoh di dalam diri setiap orang percaya itu akan menghasilkan satu letupan-letupan kuasa Tuhan, gitu ya. Wah, bahasanya keren. Ya, maksudnya supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan pada saat kita mengalami mujizat Tuhan mengalir keluar dari hidup kita, kita bisa berkata, ketika aku berdoa, sesuatu pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu rindu mengatakan hal itu kepada saudara seiman atau teman-teman atau keluarga. Aku berdoa dan sesuatu hal mujizat, sesuatu hal yang mustahil terjadi. Rindu ya Bapak Ibu? Saya juga rindu selalu mengatakan hal itu. Mudah dikatakan, tetapi kita harus berupaya terus untuk menaruh perhatian kita penuh kepada pertumbuhan iman kita. Harus dipupuk Bapak Ibu. Kita dengar benar firman Tuhan, kita dengar lagu-lagu rohani, kita kumpul dengan orang-orang yang membuat iman kita bertumbuh, bukan kumpul dengan orang-orang yang merontokkan iman kita, membuat kita rusak, membuat kita menjauh dari Tuhan. Jangan. Kita hindari orang-orang seperti itu, meskipun kita mungkin dianggap sok suci lah, sok kudus lah, biar. Pokok ini kan urusan pribadi. Mujizat terjadi itu urusan pribadi, bukan tergantung doa dari hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma itu Bapak Ibu, tetapi yang penting itu dari diri kita sendiri. Asal kita mempercayai, menaruh pengharapan dan kendali hidup kita dalam tangan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dengan iman, dengan percaya, mujizat pasti terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan, ketika aku berdoa, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh Tuhan ingatkan bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi di dalam hidup kami. Masalah tantangan apapun tidak membuat mujizat Tuhan itu terhenti. Dan biarlah iman, kepercayaan kami di dalam memperkatakan setiap firman-Mu ini benar-benar ada kuasanya Tuhan. Benar-benar menghasilkan letupan-letupan mujizat Tuhan. Ledakan-ledakan iman itu bisa menghasilkan mujizat demi mujizat di dalam diri setiap kami. Mampukan kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan. Kalau seringkali kami komplain, seringkali kami mempertanyakan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami hanya mengoreksi diri kami dan kami mengandalkan Engkau untuk Engkau pulihkan di dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus memeteraikan setiap firman-Mu, perkataan Tuhan pada siang hari ini di dalam hidup setiap kami, sehingga kami pulang terima kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, sehingga mereka boleh memimpin setiap kami, mengembalakan setiap kami untuk lebih hari, lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Sungguh diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini betapa pentingnya untuk setiap kita sebagai umat Tuhan bukan hanya sekedar berdoa, ya, bukan hanya sekedar mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan, tetapi boleh sungguh-sungguh mempercayainya dari hati kita yang terdalam. Ya, bicara hati tidak ada seorang pun yang tahu.
ya, kecuali diri kita sendiri dan juga Tuhan tentunya. Ya, jadi ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu biarlah iman kita terus semakin bertumbuh ya di dalam Tuhan. Kita berjuang, ya, kita berupaya, dan tentunya kita juga minta supaya Tuhan Engkau tambahkan iman setiap kami umat-umat-Mu, supaya iman kami tidak goyah menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami boleh tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, sedikit pengumuman, tolong bisa ditampilkan di slide LCD. Para orang tua dari adik-adik atau anak-anak sekolah minggu ataupun tunas remaja, ya, kami rindu supaya para orang tua bisa bekerja sama mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah melalui online, ya, karena memang mengikuti ibadah secara online bagi anak-anak itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang mungkin setelah beberapa waktu, mungkin karena hal-hal yang lain, ya, ada tontonan yang lain atau hal yang lain yang lebih menarik menurut anak-anak, lalu membuat mereka akhirnya kurang bisa setia mengikuti ibadah secara online. Nah, padahal tadi firman Tuhan mengingatkan pertumbuhan iman itu penting buat umat Tuhan, termasuk buat anak-anak kita. Jangan sampai hanya kita sendiri yang imannya bertumbuh, lalu anak-anak kita miss. Anak-anak kita tidak mengalami pertumbuhan iman, tapi malah akhirnya, imannya drop, lalu hatinya mulai tertuju kepada hal-hal yang lain, ya, yang ada di internet dan sebagainya. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab. Ya, kalau Tuhan menitipkan, Tuhan menganugerahkan anak-anak, kita orang tua punya tanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anak. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya pemikiran mentalnya, tapi juga iman rohaninya. Nah, karena itu saya mengajak, mari Bapak Ibu beri perhatian kepada anak-anak, dorong anak-anak, ingatkan anak-anak, bahkan tegur anak-anak kalau mereka mulai kendor, kalau mereka mulai tidak lagi setia mengikuti ibadah, meskipun mungkin hanya secara online, ya, tapi mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Nah, ibadah Rahel Kids yang diadakan secara online itu untuk tunas remaja, yaitu kelas 6 sampai dengan 3 SMP, itu diadakan pada pukul 11:30 siang, ya, 11:30 siang, 11:30 sampai dengan 12:30, hanya 1 jam saja, ya, karena kita memang menyadari ibadah online kalau terlalu panjang juga tidak bisa diikuti dengan konsentrasi yang baik, ya, jadi hanya 1 jam saja. Sedangkan untuk batita sampai dengan kelas 5 SD, batita itu maksudnya bawah 3 tahun sampai dengan kelas 5 SD, itu dimulai pukul 15.45 atau 3.45 sore, jam 4 kurang seperempat, ya, sampai dengan 16.30. Nah, ini durasinya lebih pendek lagi, cuma 3/4 jam, cuma 40 menit, 45 menit. Mengapa? Karena ini anak-anak kecil, batita sampai 5 SD, ya, durasinya lebih dipersingkat supaya mereka bisa mengikuti dengan baik, ya. Jadi karena itu saya mengajak para orang tua mendorong, mengingatkan, ya, bahkan bila mana perlu ditegur, ya, tapi negurnya karena kasih, karena ingin supaya anak-anak kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya, ya. Jadi dorong anak-anak kita untuk mengikuti ibadah yang sudah tercantum di situ, ya, ibadah secara online jam 11.30 mulai untuk tunas remaja kelas 6 SD sampai 3 SMP, dan Rahel Kids Batita 5 SD sampai dengan 5 SD itu mulai pukul 15.45. Ya, ingatkan, dorong anak-anak kita untuk boleh mengikuti dengan setia. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita katakan lewat satu pujian. Kami berikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Beri kemuliaan dan hormat
Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, dan kau besar, kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu, kami percaya Tuhan, Allah yang besar dan ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekarang kita lebih bersama kita katakan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Terima kasih Tuhan, kami meyakini, kami mempercayai bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau menciptakan langit, bumi, dan isinya hanya dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sungguh luar biasa. Karena biarlah bagian kami umat Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayai setiap firman yang Tuhan ucapkan, setiap perintah yang Tuhan sampaikan. Kami boleh memegangnya, kami boleh mempercayai dengan sungguh-sungguh. Maka kami yakin mujizat akan terjadi, perkara yang ajaib akan terjadi, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga iman percaya setiap kami sebagai umat Tuhan terus mengalami pertumbuhan. Di tengah situasi yang bagaimanapun, iman percaya kami terus bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi selalu berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya pula setiap kami umat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah secara online, kami semua diberkati. Iman rohani kami diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami, studi kami diberkati. Sehingga kami yakin apa yang kami kerjakan, ketika kami terus ada di dalam kehendak Tuhan, maka apa yang kami kerjakan itu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan hamba berdoa, biarlah setiap umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, sakit, penyakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
payung perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada atas kehidupan setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Engkau berkati. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, membawa kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas, kami akan kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati.